Melanjutkan cerita di episode sebelumnya, Reddington memberitahu Agent Kin untuk pergi dari Blacksad karena dia sedang dijebak atas pembunuhan senator. Namun Agent Kin yang mengetahui itu berkata bahwa dia tidak akan pergi dan akan mencoba membuktikan bahwa dirinya sedang dijebak. Reddington yang mendengar itu pun menjelaskan bahwa hal yang akan dilakukan Agent Kin itu akan percuma saja karena rencana kabal sudah dibuat sesempurna mungkin agar Agent Kin tidak bisa menyangkal dari tuduhan pembunuhan itu. Tapi Agent Kin yang mendengar saran Reddington itu tetap bersikeras bahwa dirinya akan tetap tinggal dan akan mencoba membuktikan dirinya tidak bersalah. You can call me a criminal, but I'm not gonna act like one. Sementara di sisi Cooper, dirinya terlihat sangat kesal setelah mengetahui bahwa Tom Connelly sengaja memanfaatkan dirinya dalam menjebak Agent Kin. Dan di sini Cooper berkata bahwa tidak akan ada yang percaya Agent Kin membunuh senator. Tapi Connelly menjawab bahwa semuanya sudah disiapkan untuk menjebak Agent Kin. Bahkan untuk pemboman di kantor Badan Intelijen, kabal juga sudah menaruh sidik jari Agent Kin di truk yang meledak itu. Terlebih, Agent Kin adalah putri dari aset KGB Rusia yaitu Katerina Rostova, dan itu akan mempermudah membuat media mempercayainya. Cooper yang mendengar itu pun terlihat cukup terkejut karena Agent Kin memang belum pernah menceritakan ke Cooper tentang siapa ibunya, dan ternyata Agent Kin mendengar semua percakapan Connelly dan Cooper itu yang akhirnya membuatnya mengurungkan niatnya untuk berbicara dengan Cooper maupun Connelly. Dan Cooper, dia akhirnya menolak untuk membantu Connelly meskipun mengetahui Agent Kin adalah putri dari aset KGB Rusia, yang akhirnya membuat Cooper dibebas tugaskan dari jabatannya sebagai asisten direktur FBI. Find Elizabeth Keene. Sementara di sisi Donald dan Navabi di TKP gereja, mereka mengarantina semua yang melakukan kontak dengan senator karena mereka mengira salah satu di antara mereka lah yang menginfeksi senator. Tapi setelah bagian medis memeriksa semuanya, ternyata hasilnya negatif semua kecuali Agent Kin yang sampai saat ini belum diperiksa. Tapi yang tentu saja kita sangat mengetahuinya, jika Agent Kin sampai diperiksa, maka hasilnya sudah pasti positif. Kembali ke Agent Kin, dia akhirnya menelpon Reddington dan berkata bahwa apa yang dikatakan Reddington benar semuanya setelah mendengar sendiri percakapan antara Cooper dan Tom Connelly. Ya akhirnya Agent Kin berencana untuk pergi dari Blacksad. Mendengar itu, Reddington mengarahkan Agent Kin untuk pergi ke jalan yang Reddington beritahu karena Dembe dalam perjalanan untuk menjemput Agent Kin. Tapi setelah Agent Kin menutup teleponnya, inilah yang terjadi. Tom Connelly sudah menunggunya di depan pintu lift yang akhirnya Agent Kin dibawa secara paksa untuk melakukan tes DNA. Dan itulah scene pembuka untuk episode kali ini, di mana Blacklist kali ini adalah Jaksa Agung yaitu Tom Connelly. Bagaimanakah kelanjutannya? Kita saksikan saja di video kali ini. Dan untuk itu, tetap perhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. You expect us to believe I that? don't care what you believe. Intel indicates Agent Kin pun akhirnya diinterogasi oleh dua agent yang ditunjuk oleh Tom Connelly, di mana di sini Agent Kin mencoba untuk membela dirinya dengan berkata bahwa dia telah dijebak. Tapi lagi-lagi semua bukti yang ditemukan telah memberatkannya, dan bahkan Agent Kin dituduh yang melakukan pemboman yang menewaskan para agent di kantor Badan Intelijen tadi karena sidik jarinya ditemukan di perangkat bomnya. Terlebih, Agent Kin juga dicurigai sebagai mata-mata Rusia karena ibu kandungnya adalah agent KGB dari Rusia yaitu Katerina Rostova, dan Agent Kin semakin terpojok akan hal itu. Sementara di ruangan lain, akibat dibebas tugaskannya Cooper, Raven menunjuk Donald sebagai pemimpin kesatuan untuk sementara yang menangani kasus kali ini. Karena Raven membutuhkan orang yang bisa dia percaya. Dan Raven mengingatkan Donald jika memang Agent Kin terbukti bersalah, Donald harus bersikap layaknya agen FBI yang menginterogasi tersangka, bukan
melakukannya. Dan tak lama kemudian, Aram datang memberitahu Donald dan Raven bahwa hasil tes DNA Agent Keen positif terkena virus yang sudah menewaskan senator. You tested positive for the virus that killed Senator Hawkins. Sementara di sisi lain di sebuah gereja, kita melihat Cooper datang menemui Reddington, di mana di sini Cooper memberitahu bahwa dia telah dibebas tugaskan oleh Tom Connelly. Namun Reddington yang mendengarnya tidak terkejut akan hal itu. Tapi di sini Reddington meminta Cooper untuk membantunya mengeluarkan Agent Keen dari Blacksite. Yang dimana ternyata dalam aksi pelarian Agent Keen itu, aksi dimulai saat lampu di Blacksite mulai dipadamkan. Yang tentu saja itu dilakukan oleh aset Reddington yang ada di Blacksite. Sementara di sisi Agent Keen di ruang interogasi, Agent Keen yang mengetahui itu adalah ulah Reddington menyerang petugas yang menginterogasinya. Dan ternyata salah satu petugas adalah salah satu aset Reddington juga. Dan aset Reddington ini memberikan telepon kepada Agent Keen, di mana dari telepon itu Cooper mengarahkan Agent Keen untuk keluar dari Blacksite. Namun ternyata Donald mencegat pelarian Agent Keen itu. Dan di sini Donald mencoba menasihati Agent Keen untuk tidak melarikan diri, karena itu akan terlihat Agent Keen seperti bersalah. Yang dimana sebetulnya Donald juga yakin bahwa Agent Keen telah dijebak, tapi Donald ingin Agent Keen menghadapinya dan berjuang untuk membuktikan dari dalam sistem. Namun Agent Keen yang mengetahui CCTV akan kembali menyala dalam 20 detik berkata kepada Donald jika Donald ingin membiarkannya pergi, maka Donald harus membiarkannya pergi sekarang sebelum orang lain melihat Donald berhadapan dengan Agent Keen. Yang pada akhirnya Agent Keen berhasil keluar dari Blacksite dan langsung masuk ke mobil Reddington yang sudah menunggunya. Sementara Donald, dia beralasan di depan CCTV bahwa dia sudah terlambat untuk menghentikan Agent Keen melarikan diri, yang tentu saja kita mengetahui bahwa Donald juga ikut andil dalam suksesnya pelarian Agent Keen itu. Union Station. Coming out of the tunnel, I was chasing Karakurt. He blindsided. Kemudian scene berpindah di mana Agent Keen, Reddington, dan Cooper sedang membahas rencana yang akan mereka lakukan. Yang dimana Agent Keen berencana untuk membuktikan dirinya tidak bersalah dengan mengambil rekaman CCTV di stasiun kereta tempat Agent Keen diinfeksi virusnya. Namun sebelum Agent Keen dan Cooper ke sana untuk mengambil rekaman CCTV, Tom yang mengetahui Agent Keen dalam masalah menelpon Reddington menawarkan untuk membantu Agent Keen dengan membawanya menghilang. Reddington yang mendengar itu pun menyampaikan kepada Agent Keen tawaran Tom untuk membawanya pergi memulai hidup baru dengan identitas baru. Namun Reddington berkata jika Agent Keen lari sekarang sebelum membersihkan namanya, tak akan ada tempat yang bisa Agent Keen tuju yang tak bisa ditemukan oleh Cabal. Dan Reddington menyarankan untuk berjuang dan menghadapinya sekarang agar kedepannya Agent Keen bisa bebas membuat pilihan apapun yang Agent Keen inginkan. Ya akhirnya Agent Keen yang mendengar itu pun memilih untuk mengikuti saran dari Reddington untuk berjuang. Dan setelah ini, Agent Keen dan Cooper pun akhirnya pergi ke stasiun kereta untuk mengambil rekaman CCTV. Dan setelah Agent Keen melihat rekaman CCTV-nya, dia akhirnya mengetahui bahwa yang menginfeksi virus ke Agent Keen saat itu adalah Andropov. Mengetahui itu, Agent Keen pun membawa rekaman CCTV-nya dan berkata kepada Cooper tentang apa yang baru saja diketahuinya. Dan Agent Keen meminta Cooper untuk menemaninya mencari Andropov dan membuatnya berbicara. Tapi Cooper yang mendengar itu berkata bahwa Cooper tidak bisa untuk menemani Agent Keen karena Cooper baru saja ditelepon oleh pengacaranya, yang dimana ternyata istri Cooper sedang ditanyai tentang dia yang membeberkan dokumen rahasia ke wartawan akibat Tom Connelly yang melaporkannya. Sebelum kita mengetahui langkah apa yang akan dilakukan Agent Keen, kita ke sisi Reddington terlebih dahulu, di mana di sini Reddington baru saja membeli tempat untuk rencana yang akan dilakukannya. Namun apakah rencananya sampai Reddington membeli tempat ini? Kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Kembali ke Agent Keen, untuk menemukan Andropov, Agent Keen pergi ke restoran milik Anton Velov, yang dimana di sini Anton mengira Agent Keen datang untuk bertanya tentang Katarina Rostova, karena jika itu memang niatnya, Anton tidak akan berkata apapun. Mendengar itu, Agent Keen menyampaikan bahwa dia sedang mencari Andropov, dan Keen meminta Anton untuk memberitahu cara
dia menemukan Andropov yang akhirnya Anton pun memberikan detail alamat Andropov kepada Agent Keen. Tapi setelah Agent Keen mendapatkan alamatnya, ternyata Agent Keen kembali meminta Anton untuk menceritakan tentang apa yang diketahuinya tentang Katerina Rostova. Namun Anton yang mendengar itu pun tidak mau memberitahu karena dia tidak bisa jika itu pertanyaannya. Yang dimana sebetulnya kita mengetahui kenapa Anton tidak mau memberitahu. Karena dia sekarang sudah menjadi aset Reddington dan Reddington sudah mengingatkannya untuk tidak boleh memberitahu siapapun tentang Katerina Rostova. Ya akhirnya Agent Keen yang kesal pun setelah mengetahui Reddington lagi-lagi menghalanginya untuk mencari tahu tentang ibu kandungnya, mengungkapkan kekesalannya dengan menemui Reddington. Tapi di sini Reddington mengalihkan dengan bertanya apakah ada perkembangan tentang Andropov. Ya akhirnya Agent Keen yang kesal itu pergi dengan berkata bahwa dia akan menanganinya sendiri. Tapi ternyata Agent Keen meminta bantuan Tom untuk menangkap Andropov, yang dimana Agent Keen berkata kepada Tom bahwa dia memiliki alamatnya. Tapi Agent Keen tak mampu jika harus menangkapnya sendiri. Yang akhirnya Agent Keen dan Tom pun pergi ke alamat itu untuk menangkap Andropov. Tapi Andropov yang mengetahui itu mencoba melarikan diri lalu menelpon organisasinya untuk dijemput di lokasi tertentu. Sementara Agent Keen sebelum dia mengejar Andropov bersama Tom, Agent Keen mengambil flash disk yang tertancap di laptop Andropov. Dan setelah itu mereka pun mengejar Andropov yang melarikan diri itu. Ya akhirnya pengejaran itu sampai di suatu lokasi tempat penjemputan. Tapi di sini anggota kabal yang mengetahui Andropov telah diikuti langsung menembak Andropov, yang pada akhirnya Andropov tewas dan Agent Keen terlihat sedih karena Andropov adalah satu-satunya yang menurutnya bisa membuktikan Agent Keen tidak bersalah. Dan setelah ini Tom pun membawa Agent Keen kembali ke kapal untuk mengobatinya dan mencoba menenangkan Agent Keen. Tapi ternyata mereka terbawa suasana yang akhirnya mereka pun melakukan hubungan suami istri yang sudah lama tidak mereka lakukan. Sementara mereka melakukan hubungan intim, di sisi lain kita melihat para anak buah Reddington di beberapa kota sedang membawa paksa beberapa orang untuk menemui Reddington, yang dimana setelah itu anak buahnya menelpon Reddington dan memberitahu bahwa orang terakhir sudah dijemput dan sekarang sedang menuju lokasi yang saya bisa konfirmasikan lokasinya adalah tempat Reddington beli tadi. Yang ternyata 11 orang yang dibawa paksa ini adalah wartawan terbaik di dunia yang sudah Reddington seleksi. Dan di sini Reddington pun mengenalkan dirinya dengan berkata bahwa dia adalah Raymond Reddington. Pemerintah Amerika Serikat telah menempatkannya pada daftar buronan yang paling dicari untuk beberapa dakwaan dari berbagai macam kejahatan yang sebagiannya Reddington tidak akui. Dan itulah tentang sosok Reddington. Dan kenapa Reddington mengumpulkan para wartawan terbaik ini, Reddington pun menjelaskan sambil memperlihatkan data fulcrum dengan berkata bahwa wajah-wajah yang terlihat di data fulcrum itu adalah pria dan wanita paling berpengaruh dan paling kuat yang ada di dunia, yang dimana mereka bagian dari konspirasi global, sebuah organisasi bayangan yang membentang di setiap benua yang terdiri dari pemimpin di pemerintahan dunia dan sektor swasta, yang dimana mereka dikenal sebagai The Cabal. Dan sepak terjangnya Cabal akan memulai perang, menciptakan kekacauan, dan ketika cocok mereka akan mengatasinya. Kemudian Reddington juga mengungkapkan bahwa anggota Cabal akan memindahkan lebih banyak uang pada kuartal berikutnya daripada yang dihasilkan Bank Dunia di tahun depan. Aliansi mereka mencakup setiap aspek kehidupan manusia dan distribusi komoditas seperti uang, senjata, air, bahan bakar, dan bahkan makanan yang dimakan manusia untuk hidup. Mendengar itu semua, salah satu wartawan bertanya kenapa Reddington menceritakan itu semua dan apa sebenarnya yang Reddington harapkan dari para wartawan dengan semua informasi itu. Di mana Reddington menjawab bahwa dia ingin para wartawan mempelajarinya dan menyelidiki untuk mencari kebenarannya lalu melaporkannya.
Tapi Reddington ingatkan, jika para wartawan mengikuti saran Reddington itu, maka itu akan segera menempatkan posisi kehidupan para wartawan dan keluarganya akan terancam dan beresiko kehilangan nyawa. Namun itulah resikonya untuk mengungkapkan tentang kebenaran kepada dunia. But the truth will out. Kembali ke Agent Keen, kita melihat dia baru saja terbangun akibat kelelahan setelah berolahraga. Dan saat Agent Keen mencoba berpakaian, Agent Keen menemukan flash disk yang dia ambil di tempat tinggal Andropov tadi. Ya akhirnya Agent Keen pun memeriksa isi dari flash disk itu, yang dimana ternyata isinya penuh dengan catatan medis senator, pemboman, dan bahkan catatan lengkap medis Cooper, yang dimana dokter yang merawat Cooper ternyata juga bekerja untuk kabal. Agent Keen yang mengetahui itu pun memberitahu Cooper. Ya akhirnya Cooper yang kesal itu pun mendatangi dokternya, yang dimana di sini dokter ini akhirnya mengaku bahwa Cooper sebetulnya tidak sakit sama sekali, karena dokter ini diancam oleh kabal untuk menuruti perintahnya, yaitu membuat Cooper seakan-akan terkena penyakit serius. Tapi akibat dokter ini, Cooper mendapatkan rekaman tentang percakapan antara dokter ini dengan Tom Connelly yang bisa membuat Tom Connelly akan dipidana. Yang pada akhirnya Cooper dan Agent Keen pun menemui Tom Connelly, di mana di sini Cooper dan Agent Keen mengancam Connelly dengan rekaman yang didapatkannya dari dokter tadi, dan Agent Keen meminta Connelly untuk mengembalikan nama baik Agent Keen, mengembalikan pangkat Cooper, mencabut laporan kepada istri Cooper, dan membujuk direktur agar tidak mengganggu Reddington. Tapi Connelly yang mendengar itu menjawab, untuk apa dia melakukan itu? Karena dengan kekuasaannya, dia dapat dengan mudah membuat rekaman yang diambil dari dokter tadi menjadi tidak bernilai. Dan di sini Connelly malah mengancam balik Agent Keen bahwa dia akan memenjarakan dan membubarkan semua kesatuan Cooper. Agent Keen dengan dakwaan pembunuhan senator, Cooper dengan kasusnya yang bersumpah palsu di pengadilan, Donald yang kecanduannya dengan obat penghilang rasa sakit, Navab yang akan diekstradisi ke Iran karena pernah membunuh ilmuwan nuklir Iran saat di Dubai, bahkan istri Cooper dan Aram, karena Connelly sudah menyiapkan semuanya, dan bahkan tuduhan pengkhianatan dan hukuman mati untuk Reddington. Agent Keen yang mendengar itu semua pun terlihat sangat emosi, yang akhirnya Agent Keen menodongkan senjatanya ke arah Tom Connelly dengan niat membunuh. Dan di sini Cooper mencoba menasihati agar Agent Keen mau meletakkan senjatanya, tapi yang pada akhirnya inilah yang terjadi. Agent Keen yang merasa timnya akan mendapatkan masalah karena Tom Connelly menembak Connelly tepat di jantungnya, dan bersamaan dengan pembunuhan ini, Agent Keen mendapatkan ingatan tentang kejadian di masa kecilnya, yang dimana ternyata saat masa kecilnya Agent Keen lah yang menembak ayah kandungnya sendiri. Kemudian setelah penembakan Connelly ini, Cooper pun menyuruh Agent Keen untuk lari dari tempat ini. Dan beberapa menit kemudian, Agent Keen menelpon Donald yang saat ini berada di TKP, di mana di sini Agent Keen berkata kepada Donald bahwa Cooper tidak ada hubungannya dengan penembakan Connelly. Namun Donald yang mendengar itu menasihati Agent Keen untuk menyerahkan diri karena sudah membunuh seorang jaksa agung Amerika, dan jika tidak, maka Donald sendirilah yang akan memburu Agent Keen. Tapi Agent Keen yang mendengar itu pun segera menutup teleponnya, lalu menghubungi Reddington dan memberitahu semua apa yang baru saja dilakukannya. Reddington yang mendengar itu pun menyuruh Agent Keen untuk menunggunya di suatu tempat karena Reddington akan datang dalam beberapa menit. Dan setelah menutup teleponnya, Reddington langsung menghubungi asetnya dan berkata bahwa dia ingin melakukan perjalanan, yang dimana saya bisa konfirmasikan Reddington ingin membawa Agent Keen pergi untuk melarikan diri. It's me. I need to travel. Dan tak lama kemudian, Reddington pun tiba di lokasi Agent Keen menunggu saat ini. Dan setelah tiba, terlihat Reddington mengucapkan perpisahan dengan Dembe, karena Reddington tidak akan membawa Dembe dalam pelariannya bersama Agent Keen.
Dan di sini, sebelum Agent Keen dan Reddington pergi, Agent Keen menyampaikan kepada Reddington dengan berkata bahwa dia sudah ingat semuanya tentang masa kecilnya, yang dimana saat itu ibu dan ayahnya sedang berkelahi dan pistol ayahnya terlempar tepat di depan Agent Keen, yang akhirnya Agent Keen menembak ayahnya sendiri karena telah menyakiti ibunya. Dan itulah alasan Reddington memblokir ingatan masa kecil Agent Keen, karena Reddington tak ingin Agent Keen sampai mengetahuinya. Dan setelah mengatakan itu, mobil yang menjemput Reddington dan Agent Keen pun tiba. Ya akhirnya Agent Keen dan Reddington pun segera memasuki mobil itu dan pergi dari tempat ini. Di sisi lain, kita melihat Cooper menyerahkan rencananya, lalu Cooper dibawa untuk diinterogasi. Dan setelah ini, kita melihat Donald menempelkan foto Agent Keen di papan kasus, yang dimana kita bisa simpulkan Donald akan memburu Agent Keen karena sudah membunuh Jaksa Agung Amerika. Sedangkan di sisi direktur, dia terlihat sangat kesal karena media sudah mulai memberitakan tentang organisasi kabal, yang dimana itu akibat Reddington yang sudah memberitahu para wartawan tadi. Sementara untuk Tom, kita melihat dia pergi menggunakan kapal miliknya. Dan scene akhir di cerita kali ini, kita melihat seorang pria menempelkan poster buronan Agent Keen tepat di samping poster Reddington, yang dimana sekarang Agent Keen menjadi 10 besar buronan yang paling dicari Amerika karena telah membunuh Jaksa Agung Amerika. Dan itulah akhir cerita The Blacklist Season 2 episode terakhir, di mana pemburuan Agent Keen dan Reddington akan bisa kita saksikan di season 3 episode 1. Dan jika Anda ingin saya tetap melanjutkan ceritanya ke season 3, Anda wajib isi kolom komentar di bawah dengan tulisan lanjut ke season 3, agar saya yakin Parasit Reddington memang ingin terus saya melanjutkan ceritanya. Dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum. Jika sudah, saya selaku pembawa cerita pamit undur diri, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di cerita selanjutnya, yaitu di season 3. Assalamualaikum.